Dimanapun Anda berada, ini kita mau makan ini. Ibu Joko ini begitu sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk makan malam kita di SP6B. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini ada gorengan ikan goreng. Ada sambalnya juga. Boleh, tapi jangan manis, kasih panas. Ini dapurnya nih Super Survivor. Tuh. Ini dapurnya begitu istimewa nih. Karena ini Bang Ipang, Ya, kita luar biasa. dijamu secara khusus oleh Mas Joko. Iya. Dan kita pastikan malam ini bermalam di SP6B di rumah Mas Joko. Pertama kali, Pak ya? Pertama kali sesuai janji saya waktu datang beberapa bulan lalu. Suatu hari aku mau nginep tidur di sini. Nah, tadi sore udah jalan-jalan lihat lahan yang ditanggul. Malam ini kita buat jagungan pertemuan untuk urung rembuk tentang proses penanggulan apa-apa kendalanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Siap. Mantap. Nikmati makan malam dulu. Mantap. Ada lele, pecel lele. Ada pecel lele ternyata. Lelenya dari mana lele? Betul ini, bukan betul lele Pak. Lele Bandeng. Lele Bandeng. Betul Bandeng. Ayamnya nggak ada, betul Bandeng. Mantap jiwa. Nasinya Oh, belajar yang orang minum kok. Aku di rumah tadi makan apa nasi Oh, cuci tangannya. goreng. Sip. Ayo Mas Rifa makan. Ya, ya, ya. Siap, siap. Monggo, Pak. Eh, apa sih, Dek? Wes. Rehan. Ayo bagi-bagi. Makan dulu, makan dulu. Makan dulu. Monggo, monggo. Yes. Nah, pesen ini kecap Pak. Ayo Bu, ngomong panas Bu. Oke, Pak. Are-are biar banget. Nah, ini hara-hara ben kene. Rehan. Rupanya diralat bukan pecel lele. Bandeng bakar. Nah, ini ada Pak Rudi. Ayo. Monggo Ayo, Pak. makan dulu, Pak. Makan sama-sama. Pas banget. Ayo. Gabung makan dulu, Pak. Ini. Bareng-bareng deh. Ayo. Gabung, Pak, gabung. Gabung makan kita. Nah. Rame deh. Waduh, luar Ayo biasa. makan. Oke, monggo. Monggo, Pak, monggo. Masuk ya? Ayo panggang. Di mana? Ini gue Pak goreng kene ya. Gue goreng aja. Elang, ya Pak. Wah, piringan gelasnya nih ya. Enggak. Iya, ini ya. Nggak boleh nakal toh. Enggak. Kamu makan. Ayo. Wes. Makan pete nggak Bang? Boleh? Aku mau lihat gelasnya ya. Ada pete ya? Nyawa aku pegangin ini Am. Dari sini Aman? Jawa. Jawa Pak. Undi. Jawa kabeh Pak. Komalan. Malang iya. Malang iya. Sama ini. Sudah. Ada baik Pak. Belum kapan ini kene? Pada. Satu ini bareng sama Pak Joko sama Pak ini. Oke. Niki kula iki sak barengan niki Pak, sak Ngoten. angkatan. Nggih. Monggo. Pak Mas Pak. Ya, Pak, monggo, Pak. Sambel. Hai. Hai. Mau nambah? Enggak. Gajaran Mam. Ih, enggak. Am. Udah. Adik. Ya, ada nih. Ini jangan kayak gitu. Ya, makan. Makan dulu. Sana. Sini aja. Jangan ya Sini aja kan. ada sambal telur. Goreng ya. Belum lali ya. Ini apa ya? Sambal telur. Itu, sambal itu. Ya, makan dulu. Masih beres-beresnya. Ngom.
Bang. Iya, selamat makan. Selamat. Itadakimasu. Lelean Lamongan. Makan mbaknya. Lamongan kalau kata orang Jambi. Alah om. Kemperinget om. Mantap. Dharma jalur 3. Jauh. Sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awali wa akhirina wa ala alihi wa tada biyaihi yang mungkin nama batu. Yang terhormat Bapak Ase yang kami hormati, Bapak Nasirun selaku wakil KUPT yang kami hormati, Bapak RT yang mewakili dalam pertemuan di malam ini yang kami hormati, tokoh masyarakat, Mas Haryadi Sobiqul Bait yang kami hormati juga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita selalu diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa bekerja di tempat Mas Haryadi ini. Jangan lupa, marilah kita ucapkan puji salam kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dapat sahabatnya. Sebelumnya kami sebelum melangkah lebih jauh, kami ingin acara pada malam hari ini kami ingin membacakan, namun pertama marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa ini, pertemuan ini mungkin kedepannya bisa menjadi manfaat khususnya untuk SP6B, begitu Bapak-Bapak ya. Sebelumnya acara pada malam hari ini kita lanjutkan. Terlebih dahulu saya ingin membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Mungkin pertama mungkin sambutan dari Pak KUPT yang mana untuk Pak Bagioarjo terhadap Pak Ase mungkin selaku pemangku wilayah di sini. Kedua, sambutan dari Pak Ase. Ketiga, nanti ada semacam usulan seremonial apa sih keluhan kita selama ini adanya Eksa bantuan Pak Ase ini, sehingga nanti kedepannya bisa menjadi lebih kita komunikasikan begitu. Begitu Pak, mungkin dalam terakhir adalah penutup nanti sekaligus doa nanti untuk Pak Nur sebagai untuk doanya nanti penutup. Mungkin begitu aja Pak acara itu. Pertama istilahnya monggo Pak Basirun selaku untuk pemangku wilayah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ase sekaligus adalah salah satu tokoh besar ini Pak yang mau berkenan hadir di lokasi 6B yang terbilang ini jauh dari sarana prasarana perkotaan, dan beliau yang terima kasih dan selamat datang. Yang saya hormati Ketua RW maupun perangkat-perangkat masyarakat maupun tokoh masyarakat sekaligus pemangku kebijakan yang ada di UPTSP 6B. Dan saya hormati juga nih Bang Darman, inilah beliau kokinya kokinya dari Pak Ase ini. Untuk meracik inilah beliau yang sudah kurang lebih 4 bulan mau membantu
dari warga, terutama untuk permasalahan yang memang pada yang kita ketahui adalah untuk penanganan tanggul yang untuk mengatur air. Nah, beliau inilah kepanjangan tangan kebijakan dari Pak Ase. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada bertemu langsung dengan Bapak Ase, yang dimana mungkin belum semuanya bertanah tatap muka, dan saya sendiri pun baru pertama kali. Tetapi sudah saya mendengar kabar-kabar beliau tentang kiprah beliau, bahkan apa-apa yang beliau lakukan ternyata tujuannya adalah sangat mulia sekali. Semoga Tuhan memberikan keberkahan umur, kesehatan, serta apa-apa yang dapat Pak Ase ini semua mendapatkan segala kebaikan-kebaikan bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, selanjutnya karena nanti akan lebih jelasnya adalah kita, terutama tema-tema kita adalah untuk langsung ke Pak Ase sendiri, bagaimana apa yang sedang dan akan dilakukan. Saya ucapkan selamat datang Pak Ase di PLN tanpa tanpa kabel. Ya begitu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kris sebagai moderator. Terima kasih. Ya, begitulah tadi Pak Ibu yang barangkali sambutan dari Bapak Turun. Terima kasih atas sambutannya, mudah-mudahan nanti membawa SPNAB menjadi lebih baik. Sebelum kita menginjak pada acara sesi kedua, kami ingin memperkenalkan beliau adalah tokoh yang mungkin Pak Gubernur juga tahu dalam kiprahnya. Istilahnya kalau ada beliau itu 10, itu mungkin Kaltara lebih maju. Artinya dia kontribusinya besar sekali untuk Kaltara. Ini mudah-mudahan SP6B ini sangat berterima kasih atas perhatiannya Bapak Ase, sehingga dia keroyo-royo pada malam hari ini datang untuk bisa bertemu dengan sampean-sampean tadi. Mudah-mudahan ini Allah mempertemukan Pak Ase, sehingga kolaborasi tentang kemitraan, apapun permasalahan, insya Allah kalau kita itu bisa nanti terselesaikan masalah itu. Mungkin tidak panjang lebar kami cerita, Pak. Mungkin beliau sendiri yang akan cerita nanti kedepannya seperti apa, dan waktu dan tempat kami persilahkan beliau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih boleh berkumpul jagungan di Satuan Pemukiman SP6B. Ini mungkin kali yang keempat saya datang ke sini. Keempat. Pertama, waktu sosialisasi tentang niat dan tujuan saya mau membantu melalui program CSR perusahaan saya, PT Bulungan Prima Mandiri, yang bergerak di bidang konstruksi. Sebenarnya ini tidak harus saya memberikan CSR, karena perusahaan saya bukan perusahaan yang mengambil hasil bumi seperti perusahaan tambang, perusahaan migas, perusahaan perkebunan sawit, tapi justru perusahaan konstruksi yang memang membantu pemerintah, bermitra sama pemerintah. Tapi itulah, apapun rezeki berkah yang Tuhan titipkan ke saya, sebisa mungkin saya kembalikan sebagian untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, salah satu yang saya kembangkan, saya bantu adalah SP6B, SP10, ke depan SP7, dan yang paling jangka panjangnya adalah nantinya akan semua SP yang ada di Tanjung Buka. Ya. Kenapa saya turunkan dulu ke SP6B? Karena saya tahu waktu 4 tahun yang lalu perwakilan SP6B minta dibuatkan tanggul, tapi belum terlaksana, ya. Makanya setelah 3 tahun terakhir saya mencoba untuk menggeluti salah satu bidang usaha selain konstruksi, adalah dunia peternakan. Saya memelihara kambing dengan tujuan untuk pola kemitraan, ya. Pola kemitraan itu sistem gaduh. Jadi kambing
saya bagi ke masyarakat, nanti anaknya yang kita bagi sistem gadu. Nah, untuk bisa gadu kambing saya harus ada syaratnya. Syarat pertama harus tanam rumput pacong, tanam tanaman indigo vera, tanam kaliandra, tanam tanam gamal, ya kan? Apa yang disuka ternak itu ditanam. Tapi jangan pakai rumput liar yang nggak ditanam-tanam, itu jangan dikasih makan. Itu hanya untuk camilannya boleh. Pakan utamanya harus dari tanaman odot, pacong, ya. Kalau untuk rumput gajah saya tidak sarankan karena batangnya keras. Ya, jadi yang paling idealnya itu rumput pacong, mudah ditanam, nutrisinya tinggi. Nah, permasalahan muncul kalau mau ditanam di lahan, lahannya masih pasang surut, otomatis pacongnya nggak mungkin bisa tumbuh. Nah, sehingga waktu pertemuan di rumah Mas Joko, akhirnya saya menyanggupi untuk memasukkan alat berat. Kisaran waktu itu bulan Juli ya. Iya, sekitar itu. Ya kan? Ternyata di bulan September ya alat sudah kita kirim ke sini ya. Nah, itulah realisasi yang bisa saya lakukan, mengirim alat berat untuk menanggul lahan yang ada di SP6B. Laporan terakhir dari Mas Operator, Mas Darman, katanya kurang lebih sudah ada 20 hektar yang ditanggul ya. Nah, 20. Jadi bagi warga yang jalur 3, jalur 4 sampai ujung nanti, harap bersabarlah. Alat tidak saya pulangkan kalau belum semua tertanggul. Ya, ini jaminan saya. Yang penting bagi warga yang sudah lahannya mau ditanggul, harap siap bahan bakar supaya alat tidak lama menunggu, supaya warga yang di belakang kita tidak lama menunggu giliran. Karena saya tahu ini ibaratnya menunggu itu pekerjaan yang sangat membosankan, ya. Tapi saya terus terang salut, Bapak sudah sabar menunggu hampir 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Iya. Nah, masa kalau nunggu setengah tahun lagi nggak mau? Ya, nunggulah ya. Pasti ada waktunya untuk diselesaikan ya. Nah, tadi sore waktu saya datang sempat saya lihat ada beberapa rumah yang tidak tertanggul. Saya tanya sama wakil OPT Mas Basirun, katanya ini Pak, ada beberapa warga memang yang sebenarnya mau, tapi terbentur masalah biaya untuk menyiapkan solar. Orangnya lagi kerja di luar. Nah, malam hari inilah sudah saya dengar, bagaimana baiknya kita rundingan, ya. Itu. Yang kedua, saya dengar lagi ada lahan jalan yang sampai sekarang kalau air pasang kelelep sampai mau lebih setengah meter ya. Itu di jalur 6 ya. Itu pun saya sanggupi. Nanti kalau alat sudah sampai di sana, kurang lebih mau 300 meter ya, Mas Darman? Ya, 600 600 meter. Itu karena jalan umum, biarlah saya nanti yang menanggung BBM-nya. Yang penting yang punya lahan memperbolehkan lahannya dijadikan badan jalan. Karena kalau pakai yang lama ini sudah amblasnya tidak ketulungan, diobok-obok sama alat berat sebelumnya. Sudah 2 kali ya 3 kali ditanggul itu jebol semua. Nah, mudah-mudahan nanti pindah ke lahan warga yang kena, itu yang punya lahan bersedia, tidak ada ganti rugi, lahannya mau ditanggul, dibuatkan untuk jalan. Nanti solarnya semua saya yang bantu, tidak menggunakan solar warga. Nah, warga hanya nanti menyiapkan solar untuk menanggul lahannya masing-masing. Yang satu warga kurang lebih 1 hektar ya, itu nanti ditanggung masing-masing. Nah, tujuan saya membuat program ini bukan semata-mata putus sampai di sini. Ada lagi tujuan besar saya. Apa itu? Kalau semua SP ini sudah tertanggul, yang saya hitung-hitung akan lebih 1000 hektar ya. Ya toh? Iya. Kalau 1000 hektar ini saya gerakan untuk nanam padi, semua mau nggak? Mau. Insya Allah mau kan? Tapi pasti ada pertanyaan, siapa yang mau beli gabahnya Pak?
Permasalahan masyarakat selalu ada program, tidak ada penyelesaian. Nah, solusinya nggak ada. Sehingga mimpi saya ke depan, entah 2 tahun ke depan, kalau kita udah gerakan ini semua tertanggul, semua bisa nanam, 1000 hektar itu berarti tiap kali musim tanam minimal kita dapat 500 ton ya, 5.000 ton gabah ya. Kurang lebihnya itu. Kalau 1 hektar 5 ton, Ya. kalau 1000 berarti kita dapat 5.000 ton gabah. 1 kali musim tanam. Iya. Bisa nggak 2 musim tanam? Bisa. Bisa nggak 3 kali musim tanam? Bisa. Asal semuanya diatur baik. Irigasinya baik, bibitnya ada, alat pertaniannya siap, yang membeli juga ada. Siapa yang membeli nih? Nanti saya membeli. Ya. Kalau ini sudah berjalan, saya akan bangun rice milling. Pengolahan gabah menjadi beras. Nanti kita siapkan yang namanya open blower. Sekali ngopen bisa di atas 15 ton lah. Supaya yang 5.000 ton ini bisa selesai dalam musim tanam pertama. Nah, tugasnya bapak-bapak menanam, panen, kirim. Jadi nggak usah jemur, Pak. Jual gabah basah boleh toh? iya. Karena di sana yang nanti yang menampung, yang mengolah. Supaya Bapak bisa kejar setahun 3 kali. Ini impian saya. Ya. Ini bisa terwujud kalau kita kerjasama, ya. Kenapa saya mau bangun rice milling? Ada rentetannya, Pak. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bulungan, masyarakat tenaga kerja di kawasan industri yang ada di Tanah Kuning, itu KIPI, Pak, untuk 3-4 tahun ke depan tenaga kerjanya akan lebih dari 50.000. Kalau mereka bangun pabrik pengolahan baterai, bahkan mungkin nanti pembuatan mobil listrik dibangun di kawasan industri, tenaga kerjanya akan lebih dari 100.000 orang. Siapa yang ngasih makan, Pak? Kalau tidak dari kita sini. Nah, kita kembalikanlah fungsi utama, tujuan utama dari pemerintah pusat. Ingin menjadikan kawasan Tanjung Buka ini menjadi food estate. Ya. Ini nggak bisa simsalabim, perlu proses. Nah, kita sedang menuju proses ke sana. Ya. Diperlukan orang-orang yang konsisten, orang-orang yang mau bergerak. Saya salah satunya yang mau bergerak. Ya, dari pengusahanya. Nanti kita akan cari lagi siapa lagi yang bisa mensupport. Ya, termasuk nanti pemangku kebijakan, ya termasuk nanti orang-orang yang mewakili kita di DPR. Semua stakeholder lah kita libatkan. Tapi kalau yang dobrak pertama saya, dan ini peluang, ini bisnis yang saling menguntungkan. Ya, gabah Bapak saya beli pada saat sebelum Bapak tanam, kita rundingan dulu. Saya beda, Pak. Pola saya berbisnis beda dengan pola orang yang di luar sana berbisnis. Pola orang di luar berbisnis caranya bagaimana dia membeli semurah-murahnya supaya petani ya digencet lah. Belinya pada saat musim panen melimpah. Nah, kalau saya beda. Konsep saya berbisnis itu beda. Saya mau Bapak senang, Bapak maju, saya juga dapat. Dapatnya nggak usah banyak, Pak. Tapi kalau sedikit dikali 5.000 Ya, betul. ton, Akumulasinya. banyak itu uangnya. Ya kan? Ibaratnya saya ngambil 100 rupiah atau 200 rupiah kali 5.000 ton, banyak itu, Pak. Tapi Bapak nggak ngerasa rugi kan? Karena cuma diambil 100-200 rupiah tadi. Nah, tapi kalau pengusaha lain saya nggak tahu bagaimana belinya pada saat tengkulak, membeli pada saat banjir. Nah, saya sebelum nanam kita bikin kontrak. Kita bicarakan dulu, Pak. Berapa Bapak mau jaga gabah? Gabah basah berapa? Gabah setengah kering berapa? Gabah kering berapa? Kita buat tabel. Nanti Bapak ngirim ke saya sesuai tabel itu aja. Oh, gitu, dites pakai alat. Oh, ini kadar airnya sekian persen. Oh, ini harganya sekian. Kalau ini sekian, ini sekian. Nah, itu yang akan saya lakukan kalau rice milling saya sudah berdiri. Kenapa saya ingin bangun rice milling? Karena di situ saya butuh yang namanya dedak.
Dedaknya saya butuh untuk menunjang pabrik pengolahan pakan ternak. Pakan ternak itu 30% adalah dedak. Bukan konsentrat, Pak. Untuk memenuhi karbohidrat ternak kita, itu campurannya 30%-nya adalah karbohidrat dari dedak. 50%-nya protein dan nabatinya itu dari tepung jagung. Wah, Bapak mikir lagi, kalau tepung jagung berarti perlu jagung. Iya, makanya. Nah, berarti lahan Bapak periode pertama jagung, periode kedua padi, periode ketiga jagung, kan bolak-balik gitu bisa. Tinggal kita atur aja. SPS ini 3 bulan pertama tanam jagung, SP sana tanam padi. Jadi walaupun datang tapi beda-beda. Jadi nggak sekali nyerbu gitu ya. Kita nanti kewalahan pada saat mengolah untuk mengeringkan itu tadi. Nanti kita bisa atur, ya. Kita sini sudah diberkahi, Pak. Bapak jengkel dengan air yang sekarang melimpah di lahan Bapak. Tapi itulah sumber rezeki kita. Kalau kita pandai mengolah, sudah ada tanggul, ya. Kita biar kemarau gimana pun air bisa masuk. Kalau air pasang, tinggal buka keran atau buka pipa, sudah air bisa diisi. Nah di Jawa 6 bulan kemarau Bapak nggak bisa nanam. Di sini keberkahan tanah kita subur karena daerah delta, bukan gambut ya. Beda sama daerah-daerah di Selimau itu gambut dulunya Pak. Perlu 20 tahun baru jadi tanah hitam itu. Di sini nggak perlu 20 tahun Pak, tanahnya memang sudah begitu. Bagus ya. Jadi itulah mimpi saya ke depan, ingin ada membuat pengolahan pakan ternak. Ini nanti akan bersamaan Pak saya bangun. Insya Allah tahun depan rezeki saya melimpah. Amin, amin. Ini akan saya bangun. Ya. Kalau ini saya bangun, tanggul Bapak udah jadi, tinggal saya minta, Pak tanam jagung, Pak tanam padi. Ya udah, nanti bibit padinya kita datangkan, cari yang terbaik apa, ya kan? Kita tanam. Nah, dari 1 hektar misalnya, ya mungkin setengah hektar lah yang jadi kawasan padi. Yang sebagiannya Bapak untuk tanaman keras, bisa seperempatnya pacong, ada tanaman buah-buahan, ada melon, ada semangka, ada sayur mayur, supaya Bapak tiap bulan ada penghasilan. Kalau nunggu padi kan 3 bulan berikut baru ada. Usahakan lahan ini nanti dibagi 2. Makanya saya minta hadirnya Mas Darman di sini. Kalau ini 1 hektar, berapa nih? 50 kali 200. Nah, dibelalah tengah ini lagi. Kalau misalnya yang sudah ada tinggal dinormalisasi. Yang belum ada, ya tambah solar sedikit lah untuk memblok 1 meter aja lah. Supaya mana yang untuk padi, mana yang untuk tanaman keras. Silakan. Jadi nanti waktu kita mengisi yang air, ini nggak ikut kelelep. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Supaya program saya ini bisa berjalan, makanya saya undang kita urung rembuk sama-sama. Manfaatkan alat yang sudah datang. Karena untuk datangkan alat ini Pak, 2 kali pindah saya harus keluarkan 12 juta sudah Pak. Lahan sebelah kemarin LCT 6 juta. Nyebrang ke sebelah 6 juta lagi. Nanti mulangkan saya belum tahu lagi. Mungkin bisa ditambah, minta tambah yang punya kapal. SP10 kemarin mintanya 11 juta Pak. Itu mendatangkan 1 alat ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya alat ini supaya maksimal lah untuk masyarakat. Nah, sebelum saya meneruskan program saya, yang jelas rice milling mau saya bangun, pengolahan pakan mau saya bangun, nanti kekuatan saya ada di masyarakat. Kalau saya mau jalan sendiri Pak bisa, saya punya alat ada. Saya tinggal beli 1 kawasan 50 atau 100 atau 200 hektar, saya olah sendiri untuk saya sendiri. Tapi kenapa saya tidak mau lakukan itu Pak? 1, saya mau jalan bersama masyarakat. Ya, jangan biarkan petani berjuang sendiri. Ah, kita mau terlibat berjuang bersama-sama. Ya, itu yang ingin saya lakukan. Dan bukan cuma hari ini Pak, 2003 sudah saya lakukan. Memetak lahan 110 hektar gratis, 110 hektar di desa Sajo Hilir. Dan itu sekarang menjadi pilot project untuk pemerintah kabupaten maupun provinsi. Lumbung padi. Lumbung padinya, ya.
Itu tahun 2003. Nah, saya ingin meninggalkan jejak di SP-SP ini sebelum nanti Tuhan panggil saya. Paling tidak ada kenang-kenangan saya sudah yang bisa saya buat untuk masyarakat sini, ya. Bulan depan saya nambah satu alat lagi untuk SP7. Mereka sudah 15 tahun Pak bertahan. Bapak masih mending. Baru 5 tahun sudah dikirimi alat. Sana sudah 15 tahun. Dan saya baru dengar kemarin Pak. Makanya waktu saya ke sana, Pak tolong Pak kirim eskavator untuk nanggul keliling Pak. Bukan tanggul petak loh ya, tanggul keliling Pak. Itu kami sudah syukur. Oh ya, saya janji nanti di bulan 1 setelah alat saya di proyek sudah agak longgar, saya kirim. Ya. Nah, untuk SP6B, apa keluhannya saya mau dengar malam hari ini supaya alat bisa maksimal. Ya, silakan. Pak Asa tanggul cetak lahan ya, normalisasi tanggul lahan. Jadi Pak Asa sudah sedikit kami mungkin banyak tahu bahwa jalur 2 itu kemarin di tahun 2019 di bulan 6 itu ada program cetak lahan yang dimana totalnya itu 50 hektar. Jadi jalur 2 dan jalur 3 penempatan pertama di tahun 2018 itu sudah tercetak lahan seluas 50 hektar. Tetapi waktu pas penggarapan cetak lahan itu tidak maksimal Pak Ase, karena melihat prosedur dan teknisnya itu, mohon maaf kata ini, dari kokinya kayak operator ini tidak menguasai medan. Yang kedua, kami baru datang kurang lebih belum ada 1 tahun sudah datanglah program cetak lahan yang dari Sepunggur, sisa dari Sepunggur. Akhirnya banyak lahan-lahan yang terutama yang di dekat dengan sungai alam itu tanggulnya sudah nggak ada lah. Karena waktu teknisnya bukan saya mengawal, artinya saya cuma memantau. Itu saat pasang besar alat gerak. Nah, jadi mau tak mau ya tahu sendiri Pak kalau lumpur kan gitu. Mengingat ya kurang paham itu karena proyek, jadi akhirnya tanggul tersebut itu cuman bertahan kurang lebih tidak kurang dari 2 tahun. Itu sudah ambles. Ditambah lagi kami di jalur 2 itu ada serangan fajar terus dari Sungai Belanda, Sungai Kayan. Tiap puncak pasang sebulan 2 kali itu selalu ada serangan fajar kalau. Dan itu memang kami rasa sampai bertahan 5 tahun Pak. Terutama lajur yang kita lewati tadi Pak. Itu hampir tiap bahkan ada tahun di mana puncak besar itu sudah hilang tanggul. Artinya tidak kelihatan. Nah, disitulah Pak kami warga jalur 2 itu pertama Yogyakarta bertahan semampunya akhirnya Pak. Bertahan dengan semampunya, ada yang sudah melambaikan angkat bendera putih, ada yang masih bertahan dengan keadaan yang serba terbatas. Nah, jadi Pak, selama program-program pertanian yang sudah digerakkan di jalankan di 6B atau jalur 2 itu tidak pernah ada hasilnya. Mau bibit padi yang dibantu pun tidak ada hasilnya. Nah, jadi informasi Pak Ase menanyakan bahwa kok ada yang kelewatan ini, ada yang tidak ketanggul, ada yang kok itu Pak, sempat saya berkomunikasi dengan beberapa warga, itu memang yang paling pertama adalah kesiapan dalam anggaran untuk penebus solar. Itu Pak, waktu itu memang solar kritis. Res, betul, nggak ada solar nggak gerak. Jadi warga-warga yang sifatnya ingin sudah mendekati lahan sebelah atau mungkin itu sudah menyerah lah, gimana ini akhirnya kan. Nah itu Pak, yang pertama itu di anggaran, karena warga kan belum ada penghasilan tetap Pak ya. Yang kedua ada terutama Pak Paulus nomor 7 itu memang karena sudah ditanami jeruk. Ya, sayang. Sempat komunikasi dia ingin ikut. Cuman melihat arus yang dikorbankan jeruk kurang lebih 30 pokok di samping itu. Berpikir 2 kali, akhirnya saat Eksa sampai sudah mau dekati lahannya Pak Paulus, Pak kayaknya saya tidak jadi Pak itu. Jadi faktor itu Pak. Pak Paulus tuh hanya memang tidak ada mau tanam padi-padian ya, hanya mengandalkan tanaman keras. Buah-buah, tanaman keras. Iya. Dari awal pembukaan memang saat tanggul dibuat cetak lahan itu langsung beliau bergerak di tanaman keras Pak. Itu biar nggak ditanggul aman, maksudnya biar kena rendam tanamannya aman. Ya
Kalau sebelum ada tanggul blok yang dari BWS ya mohon maaf Kak, itu setengah-setengah bagaimana. Sekarang untuk posisinya sudah ndak acap, tapi faktornya sudah ndak seperti dulu. Tapi karena itu kan tanggul manual Pak, dia servis. Jadi ya saya lihat mungkin kekuatan umurnya pun ndak lama juga. Mengingat mohon maaf ini kita pasang besar dan segala macam, tanggul kan ada umurnya. Ada, Pak Paulusnya ada. Ke Tanjung Pak karena kebutuhan. Karena akhirnya jeruk itu Pak tidak maksimal untuk pembuahannya. Akhirnya ya Kan kalau tidak maksimal dipertahankan juga nggak ada dapat manfaat banyak ya. Seharusnya kasih masukan. Ini masih kesempatan, masih terbuka. Karena alat masih di situ kan? masih. Tolong nanti disampaikan niat Pak Asa itu ditanggul aja lah. Jangan sampai menyesal kalau alat sudah jauh. Korban 30 pohon tapi menyelamatkan yang puluhan pohon di dalamnya. Iya betul. Kalau 30 pohon selesai ditanggul bisa ditanam di atas tanggul. Ya toh? Dan itu 3 tahun sudah berbuah lagi nanti kan? Ya, disampaikan gitu aja. Ya, kalau memang masih mau diubah pola pikirnya. Bertahan mengurangi yang 30 pohon ini hilang, tapi bisa menyelamatkan yang di dalam, ya toh? Kan keliling ini kan 30 pohon katanya ya habis. Tapi nanti menyelamatkan di dalam, kalau mau nanam-nanam yang lain kan pasti lebih subur. Karena pupuknya nggak hilang, dibawa air pasang, ya toh? Jangka panjangnya. Jadi tolong disampaikan. Mumpung alat masih belum jauh, rubah pola pikirnya. Coba korban 30 pohon tak ganti nanti. Carikan gantinya tanaman bagus. Ya. Kalau ada orangnya aku tembak langsung. Karena nggak ada ya, tolong disampaikan. Kalau cuma 30 bibit jeruk tak ganti 30 pohon bibit jeruk, ya. Ya, tolong disampaikan. Mumpung alat masih di sini. Siapin aja uangnya. Kalau dia uang siap nggak? kalau dana untuk saat ini kayaknya juga kebutuhan anak sekolah. Sekolah. Gitu. Dua alasan itu yang jadi. Oke, sekarang ada berapa warga Warga yang nggak siap di jalur 2? Jalur 2 yang nggak siap tuh kurang lebih termasuk Mbah Jo ya. Mbah Jo itu totalnya untuk yang lajur sebelah saya, lajur kanan itu totalnya ada 5. 5. Oke, kata Darman tadi 14. Itu sama jalur 1, Pak. Oh, jalur 1 sudah lewat ya? Sudah. Nggak ada orang sana tuh. Nggak ada orang ya? Tapi nggak ada orang di sana itu. Sudah. Jalur 1 nggak usah kita bicara. Kita bicara jalur 2. Iya, biasa. Ada berapa? Ada 5. 5 kali 1.580.000. Ya kan 120 liter ya? Man? Ya, kan per rumahnya 1 juta, Bos. Hah? Per rumahnya kan 1 juta. Maksudnya? Per lahan 1 juta. Kita kena 1 juta. Ya. Kita tebus solar. 1 juta? Iya, per lahan. Sisanya? Kan 1 juta cukup? Ya, pembicaraan pertama kan 1 juta satu lahan kan. Pembicaraan Kan awal kan dulu 1 juta. 1 juta. Jadi yang jalan sekarang Subsidi, 1 subsidi, juta. Bos, subsidi. Oh, Ya. Subsidinya dari pos. 1 juta? Iya, 1 juta itu. Iya. Ya. Jadi sekarang gini, kita selesaikan dulu yang nggak punya orang, nggak punya kemampuan tadi. Aku subsidi dulu 15 juta malam ini. Tak bantu 15 juta untuk bantu beli solar dulu. Tapi mereka yang ditanggul itu nanti harus setor yang pribadinya supaya bisa membantu nanti yang di belakangnya lagi kalau ada masalah lagi. Ya. Ya, paham ya? Nanti yang 1 juta itu subsidi dari saya kan? Nanti saya atur di bulan depan. Ini saya kasihkan dulu 15 juta. Bagaimana caranya? 4 lahan itu harus dikerja. Pakai dana uang yang saya kasih ini. Nah, sekarang siapa yang kita tunjuk untuk pegang uangnya? Pegang uangnya. Ya, untuk beli solar. Oh, beli solar. Beli solar dulu yang untuk 4 warga ini. Itu kan tak subsidi 1 juta 1 juta. Berarti kewajiban mereka nanti 500 ribuan kan? 500 ribu harus mereka bayar loh ya. Mohon oleh Mas. Ya? Balik, Pak. Hah? Maksudnya? Kan? Ya,
perlahannya itu lo 1 juta ya di sini. Dulu yang haknya kewajiban warga itu membayar 1 juta. Bayar 1 juta. Ya, warga. Saya 500-nya kan? Ya. Saya motong soalnya ini kayaknya ada yang Saya lupa. Ya, saya lupa. Memang waktu kita bicara sama Mas Joko, masyarakat 1 juta, Ya. saya 500. Ya. Jadi sekarang yang 1 juta saya pinjamkan dulu. Kapanpun mereka harus kembalikan untuk nanti persiapan ada yang susah lagi. Supaya semua tertanggul ini. Tapi jangan sengaja susah lo ya. Sok susah. Ya, itu nanti dihukum loh sama yang Maha Kuasa. Nyata ada kok yang susah, nanti dikasih susah betulan loh. Ya, jangan ya. Jadi kita belajar anulah, punya moral yang jujur ya. Maksud saya bukan apa? Ya kita tahu penghidupan kita orang per orang beda. Mana yang susah kita harus tepuk selera dulu. Masa lihat lahan kita sudah tertanggul, kita udah nanam tetangga sebelah yang memang susah, kita biarin. Nah ini malam ini kita kasih solusinya, tak pinjamkan dulu subsidi tadi yang 1 juta itu. Tapi nanti wajib Bapak minta mereka kembalikan, setor lah supaya bisa membantu yang di belakangnya ya. Gitu ya. Nah yang subsidi saya 500 nanti bulan depan. Saya usahakan begitu saya ada dapat dana saya kembalikan ya. Supaya Bapak bisa longgar lah untuk beli apakah ya. Itu ya. Jadi malam hari ini saya serahkan ke siapa yang ngelola uang 15 juta. Yang penting ada catatannya, ada pertanggungjawabannya. Ya, kalau biasanya untuk biaya sholat kan Bang Leman ya? Bang Leman. Ya. Bang Leman. Bang Leman. Kalau enggak ini ya, ini Pak, besok kan kebetulan yang antar ke Tanjung kalau enggak langsung serahkan ke AT. Atau kalau boleh ditelepon lah Bang Lemannya biar sekalian kita. Ada. Nggak boleh ada orang yang langsung. Ada motor di luar teh. uang Pakai. kayak gini kayaknya harus lebih Pak, dibentuk siapa yang memang yang kita sepakati di sini. Makanya saya mau serahkan siapa yang tanggung jawab. 2 orang atau 3 orang. Karena bicara uang itu nanti saling curiga-mencuriga, saya nggak mau, kasihan. Kita menjaga Pak kan. Kalau saya rasa Bang Leman ini karena dia juga sekaligus operator, operator perahu. Kita sepakat di sini. Kalau semua di sini sepakat Bang Leman, ya sudah Bang Leman. Apalagi kan ini mereka-mereka yang mau kita tanggul ini mau cepat ini kan, mereka-mereka yang kita sudah lewati gitu. Jadi tolong Mas sampaikan ke warga yang 4 orang ini, saya talangi dulu. Tapi yang 1 juta wajib disetor balik supaya nanti untuk cadangan kita mengatasi yang di belakang-belakang yang ada masalah. Seperti kejadian di SP10. Mereka hanya sanggup 1 drum. Tapi lahannya itu perlu 3 drum, 4 drum. Saya nggak sanggup Pak. Yang nyampaikan bukan yang punya lahan, justru tetangga-tetangga. Nah ini yang saya mau seperti ini. Artinya yang bersangkutan sungkan, tapi tetangga sebelah-sebelah supaya ini bisa tertanggul karena lahannya itu terus terang paling rendah. Baru ada sungai alam di situ. Perlu solar banyak. Akhirnya ya udah yang 3 drumnya saya tanggung. Sekarang udah berjalan. 1 orang ya sudah ya, daerah Pak Kumis ya. Siapa yang sudah tertanggul di sana? Masuk ke Pak Belum RT. belum Pak RT. ya Pak RT itu yang bukan yang paling rendah lah ini. Belum, itu sebentar lagi. Sebentar lagi belum masuk sana. Sebentar lagi mungkin 2-3 rumah sudah langsung ke rawa. Enggak, nanti kan aku lapangannya